Ada Shalom Tiberias, haleluya, ada sukacita, amin. Ya percaya kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa berjumpa kembali dengan Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan juga bagi setiap Bapak Saudara yang telah tersambung melalui live streaming. Kita percaya kita boleh ada sampai hari ini semua karena kasih dan kebaikan Tuhan. Bersama-sama di siang hari ini kita percaya setiap kita datang beribadah kepada Tuhan, maka kita terima janji Tuhan, sukacita berkat yang terbaik yang Tuhan limpahkan bagi setiap kita. Bersama-sama kita mau rendah hati kita mau datang kembali di hadapan Tuhan. Kita mau satukan hati kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Roh Kudus yang menuntun setiap langkah kehidupan kami. Betapa kami bersyukur di hari yang Tuhan berikan, di siang hari ini untuk kami kembali datang bersekutu, beribadah kepada Tuhan. Kami percaya sebagaimana kami ada sampai hari ini bukan karena kekuatan dan kehebatan kami, namun kami percaya semua karena kasih, kemurahan dan penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa bagi setiap kami. Maka apapun yang menjadi pergumulan kami, apapun yang menjadi keadaan kami di siang hari ini, kami percaya Tuhan sanggup memberikan kemenangan bagi setiap kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah hati Tuhan hiburkan, dan yang beban berat Tuhan berikan kelegaan. Dan selalu kami berdoa bagi gembala sedang kami yang terkasih Tuhan, Ibu Pendeta Darniati Pariaci bersama keluarga senantiasa dalam berkat penyertaan Tuhan yang sempurna, urapan kuasa kemuliaan senantiasa Tuhan curahkan bagi gembala sedang kami yang terkasih. Terima kasih Tuhan, di siang hari ini kami mau bersama-sama membawa ucapan syukur kami dalam pujian penyembahan kami kepada Tuhan. Dan kami percaya siapapun setiap kami yang beribadah pada siang hari ini, kami menerima lawatan Tuhan, kami diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, sama-sama Tiberias kita mau katakan amin. Kita kasih tepuk tangan kemuliaan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kembali kami datang di hadapan Tuhan, mengucap syukur buah penyertaan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Bersama-sama siang hari, Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kita beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Sama-sama katakan, Roh Kudus
Kau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Mari buka hati kita, sama-sama nyatakan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Oh, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami Tuhan dengan kuasa-Mu Tuhan. Allah Maha Tinggi. Oh, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Sambil kita bangkit berdiri bersama-sama gereja Tiberias. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Mari kita buka hati untuk menyembah Tuhan Yesus. Sebab Dia Tuhan yang memberkati setiap kita. Dia Tuhan yang menyertai setiap kita. Dia Tuhan yang sanggup menolong setiap kita. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kita beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Oh, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami,
terima kasih Tuhan yang sanggup pulihkan kami. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang percaya, kita beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Oh, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang percaya, kita beri sorak-sorai kemuliaan yang luar biasa bagi Tuhan. Haleluya Tuhan, glory bagi-Mu Tuhan. Biar segala pujian kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun pergumulan kami Tuhan, kami percaya Tuhan sanggup memberikan kemenangan bagi setiap kami. Kami siap memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Sama-sama yang diberkati Tiberias, kita mau katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang meriah sekali bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Boleh kasih salam senyum setiap jemaat Tuhan lainnya, katakan kota pandang dari gereja dan suku Marame. Boleh tepuk tangan di atas kepala kita, gereja Tiberias. Mari bersama-sama datang bersyukur, meninggikan satu nama yang ajaib. Amin. Tepuk tangan di atas kepala kita buat kebaikan Tuhan Yesus. Dia pengharapan setiap kita. Amin. Mari dengan
Mari terus kita kasih tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita yang dahsyat, amin. Allah kita yang hidup, yang memberikan tubuh dan darahnya bagi Bapak, Ibu, dan saya. Mari bersyukur. Ini sukacita setiap kami, Tuhan, umat-Mu. Kami yang telah ditebus dengan darah yang mahal. Umat-umat pemenang boleh kasih tepuk tangan di atas kepala kita dengan hati yang bersyukur, amin. Kita percaya kita umat yang dipilih Tuhan Yesus, amin. Mari dengan hati yang bersyukur. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Gereja Tiberias, mari kita semua umat pilih, dengarlah panggilan Tuhan Yesus, amin. Untuk menggenapi, sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah panggil nama Yesus, Raja segala raja. Dialah. Ayo bisa tepuk tangan di atas kepala kita, lebih dahsyat lagi. Mari kita semua, boleh katakan umat siapa? Dengarlah panggilannya untuk menggenapi. Mari angkat tangan untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ayo bisa lebih dahsyat lagi. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah. Sekali lagi, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut, mari katakan semua lidah. Yesus Kristus dialah Raja segala raja. Dialah. Dialah Raja. Katakan dialah Raja. Dialah Raja. Raja di atas segala raja. Yesus Kristus Tuhan namanya, amin. Boleh tepuk tangan lebih
lebih dahsyat lagi Bapak Ibu jemaat Tuhan, amin. Masih semangat memuji Tuhan Yesus, amin. Boleh saya lihat tangan-tangan yang bersyukur sama Tuhan. Bisa tepuk tangan lebih dahsyat lagi. Kita menyatakan kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kita, amin. Biar setiap yang bernafas meninggikan satu nama, nama Yesus Tuhan. Ayo tepuk tangan lebih dahsyat lagi. Inilah syukur kami Tuhan. Dengan iman percaya, tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari enam suku dan bangsa, berdiri di hadapan Tata. Boleh angkat tangan, menyatakan semua keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Tuhan selamanya, amin. Mari bertepuk tangan lebih dahsyat lagi. Bawa nyanyian syukur Bapak Ibu. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari enam suku dan bangsa, berdiri di hadapan Tata. Sekali lagi katakan, menyatakan semua keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada pujian dan kekuatan, hormat dan kemuliaan. Mari Bapak Ibu sama-sama tepuk tangan. Keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada, mari tepuk tangan. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Lebih lagi, keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia. Boleh sekali lagi, keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia. Biar segala kemuliaan selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya, selama-lamanya. Kemuliaan, kejayaan, keagungan buat Tuhan Yesus Kristus, amin. Tepuk tangan lebih dahsyat lagi Bapak Ibu gereja Tiberias, amin. Boleh silakan kembali duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Biar segala kemuliaan, segala keagungan, segala kejayaan hanya boleh buat satu nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Dan mari sama-sama di siang hari ini kita akan menyaksikan video highlight dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias, Ibu Pendeta Darmeri Pariaji. Bapak Ibu selamat menyaksikan. Melibatkan Tuhan terhadap situasi yang tidak bisa kita atur sendiri atau tidak bisa kita hadapi sendiri, dan yang kita lakukan adalah berserah kepada Tuhan. Adalah kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, namun kita percaya padanya. Berserah bukanlah menyerah,
tetapi berharap dan percaya kepada Tuhan. Berserah bukanlah pasrah tanpa berbuat apa-apa, tetapi percaya sepenuhnya akan pertolongan janji Tuhan, sehingga memampukan kita untuk tetap melangkah dan bertindak dalam iman, dan kemudian selalu berjalan dalam ketaatan. Seseorang yang taat akan Allah akan selalu hidup dalam kebenaran. Sebab ketaatan yang sejati adalah tindakan iman percaya kepada firman Tuhan dan menjadi serupa seperti Kristus atau segambar seperti Kristus. Dan lawanlah kekhawatiran. Kekhawatiran dapat terjadi ketika kita kurang percaya. Oleh karena itu hiduplah dalam firman Tuhan serta ingat akan pertolongannya selalu dan bersyukurlah karena kita berharga di mata Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, video lengkap dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias Ibu Pendeta Darneti Pariaji. Bapak Ibu dapat saksikan secara lengkap di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Dan mari sama-sama di siang hari ini kita akan mendengar suara gembala terkasih Ibu Pendeta Darneti Pariaji. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan suara gembala dengan judul Memahami Kedaulatan Allah pada Masa Sukar atau Masa Krisis. Pembawa yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus berkati kami semua selalu dalam lindungan Allah, tidak bahaya dan celaka, diberkati dalam segala usaha dan pekerjaan, bebas dari segala kutuk-kutuk penyakit, bebas dari penderitaan, hidup di bumi seperti di sorga, beri rumah di bumi, rumah di sorga. Siapapun yang belum bekerja, Tuhan beri pekerjaan. Doa kami agar kami semua dipersiapkan menjadi mempelai Kristus yang akan diundang pesta di kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Pembawa yang kedua, memahami kedaulatan Allah pada masa sukar. Apa yang harus kita lakukan untuk memahami kedaulatan Allah pada masa sukar? Yang pertama, jangan lupakan pertolongan Allah di masa lalu. Mazmur 46 ayat yang kedua. Di tengah-tengah kesukaran atau krisis yang kita hadapi, jangan pernah lupa bagaimana Tuhan telah menolong kita di masa lalu. Dan tetap percaya Tuhan Yesus akan tetap mengulurkan tangannya bagi kita. Firman Tuhan selalu mengingatkan agar kita tidak melupakan segala kebaikan Tuhan. Apa yang telah Tuhan Yesus berikan, kita tidak boleh lupa. Bagaimana Tuhan Yesus berkali-kali telah meluputkan dan melindungi kita dari berbagai permasalahan dalam hidup kita. Tuhan telah melakukannya bagi kita di masa lalu. Begitu juga Tuhan yang sama yang akan menolong kita sekarang dan juga di masa depan. Yang kedua, jangan panik dalam mengambil keputusan dan percaya kepada Tuhan Yesus. Markus 4 ayat 39 sampai 40. Kita tidak boleh lupa bahwa kita adalah anak-anak Tuhan dan kasih adalah jati diri kita. Di tengah krisis yang kita hadapi, jangan panik sebagai anak-anak Tuhan Yesus. Kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus tetap menjaga kita. Tetapi kita juga harus menjaga kasih kita kepada Tuhan Yesus dan sesama. Tunjukkan diri kita sebagai anak-anak Tuhan di tengah-tengah kesukaran yang melanda. Dan kita tidak perlu panik sebab kita percaya Tuhan Yesus beserta kita. Yang ketiga, jangan remehkan firman Tuhan. 2 Raja-Raja 7 ayat 16-20. Jangan pernah menyepelekan apa yang Tuhan sampaikan melalui hamba-hambanya. Baik itu berupa pengajaran, peringatan, atau doa. Saat kita mendalami, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan, ingat, ada pribadi agung dan mulia yang menyertai kita. Jangan sepelekan firman Tuhan. Mari kita fokus kepada Tuhan Yesus dan suaranya. Semua yang kita lakukan, biarlah sesuai dengan yang telah Tuhan Yesus ajarkan dan untuk kemuliaan namanya. Doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau, dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14-15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami.
Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Demikian suara gembala yang memberkati Bapak Ibu dan saya. Dan mari sama-sama di siang hari ini kita butuh firman Tuhan, sebab tanpa Tuhan Yesus kita bukan siapa-siapa. Mari sama-sama satukan hati Bapak Ibu jemaat Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan, Engkau yang menguduskan setiap kami dengan darah-Mu. Bahkan kami bersyukur, kami percaya kami dibenarkan karena semuanya apa yang telah Tuhan kerjakan bagi setiap kami. Kami percaya Roh Kudus ada dalam setiap kami, menuntun kami hidup dalam kekudusan, hidup dalam pertobatan, hidup dalam kebenaran. Sebentar kami menyiapkan hati, kami akan mendengar firman Tuhan. Berkati pakai hamba-Mu, Bapak Pendeta Filipus Ramon Tuhan. Setiap kata firman Allah mengajar, mendidik, menegur, mengubahkan setiap kami. Kami doa Tuhan Yesus, segala kuasa yang mengganggu kami mendengar firman, kami tolak patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Terus kami ucap berkat buat gereja kami, Gereja Tiberias dipagari Tuhan, disayangi Tuhan. Kami ucap berkat buat gembala kami, Ibu Pendeta Darmi yang diperiaji, dipakai Tuhan, menangkan jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang bersyukur, Bapak Ibu yang disayang sama Tuhan, Gereja Tiberias, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan hanya buat nama Tuhan Yesus Kristus. Mari datang dengan hati yang mengucap syukur, dengan hati yang percaya. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala. Mari angkat tangan Bapak Ibu, Gereja Tiberias. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kita kasih kemuliaan buat kebaikan Tuhan Yesus. Sama-sama Tiberias dengan iman. Kemanakah kami mencari kasih yang sejati, kasih sejati. Kemanakah kami berseru, kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala. Sekali lagi sama-sama katakan, kemanakah kami mencari, kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang
kami perlukan keajaiban-Mu. Mari angkat tangan Bapak Ibu sama-sama siang hari ini. Sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Engkau Tuhan. Lebih sungguh lagi Bapak Ibu, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Ini syukur setiap kami Tuhan. Jalan sendiri. Mari dengan hati yang percaya sama Tuhan Yesus. Kau Tuhan. Ini ucapan syukur setiap kami Tuhan Yesus. Tanpa Tuhan kami bukan siapa-siapa. Mari di minggu yang terakhir di bulan ini, mari terus andalkan Tuhan. Percaya Dia punya rancangan yang terbaik. Haleluya. Mari dengan hati yang lembut, Bapak Ibu, jemaat Tuhan Gereja Tiberias, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Mari bawa pengharapan Bapak Ibu sama Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan. Kami perlukan. Dia hadir di tempat ini. Tuhan hadir untuk melawat Bapak Ibu. Tuhan sentuhan tangan. Mari buka hati lebih lagi. Pandang wajah Tuhan Yesus dengan segenap hati. Boleh lebih dahsyat lagi. Kami perlukan Tuhan. Mari Bapak Ibu beri tepuk tangan pujian kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Jalan sendiri. Sekali lagi dari dasar hati setiap kita.
Mari beri tepuk tangan, beri pujian, syukur buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ku percaya Tuhan bekerja di tempat ini. Tuhan hadir di tempat ini, melawan, menyembuhkan, memulihkan. Terima kasih Tuhan, ku bersyukur Yesus. Selamanya Tuhan, Engkau baik Tuhan. Yesus tak pernah gagal, Yesus tak pernah gagal. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup. Kita boleh bangkit berdiri Bapak Ibu, sama-sama katakan, ku tak gentar, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang. Mari buka hati kita sama-sama gereja Tiberia, sambut firman Tuhan. Katakan, hidup jadi, hidup jadi berarti sebab. Kita buka hati kita sama-sama, beri tepuk tangan pujian di atas kepala Bapak Ibu. Buka hati sama-sama. Sebab Dia hidup, hari esok. Sebab Dia hidup, kami tak gentar. Mari angkat tangan dengan iman. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab. Katakan, hidup jadi, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu. Sebab Dia hidup. Katakan, ada hari esok. Amin. Ini iman percaya kami kepadamu Tuhan. Haleluya Jesus. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Ini iman percaya kami bahwa kami menyembah Allah yang hidup. Karena Engkau hidup maka ada hari esok. Ada masa depan yang indah dan luar biasa. Masa lalu kami tidak penting di hadapan Tuhan. Karena itu sudah berlalu. Sudah selesai. Dan bila saat ini Tuhan, kami adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, menyerahkan seluruh hidup kami
Tuhan atur semua indah. Tuhan bentuk hidup kami menjadi orang-orang yang indah, berkenan dipakai Tuhan, dahsyat dan luar biasa. Sehingga di tempat ini Tuhan Yesus kami percaya anak-anak Tuhan akan mengalami terobosan demi terobosan, pemulihan, mujizat, berkat-berkat yang besar. Bahkan yang sakit sembuh dalam nama Yesus, yang terikat lepas dalam nama Yesus. Kekuatan Allah mengalir. Terima saudaraku, Tuhan mengurapi engkau. Kasih Yesus mengalir di tempat ini. Berkati kami melalui kebenaran firman-Mu yang kudus. Jadikan setiap kami pendengar yang baik dan pelaku firman yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam satu nama yang kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Mari semua sama-sama kita katakan amin, amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk saudaraku. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar semuanya? Siap diberkati Tuhan, amin. Mari kita buka Alkitab kita. Yesaya pasal 40 ayat 30 sampai 31. Yesaya pasal 40 30 sampai 31. Yesaya pasal 40 ayat 30 sampai 31, 2 ayat. Mari kita baca sama-sama yang keras Bapak Ibu. 2, 1. Terus, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru, sumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Terus, puji Tuhan. Katakan amin yang percaya. Siang hari ini judul khotbah saya adalah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Ada satu seni yang luar biasa di dalam kekristenan berbicara tentang iman, yaitu orang beriman itu pasti dapat menanti-nantikan Tuhan. Amin. Nah, kita harus belajar ini saudaraku, apa yang Tuhan maksudkan dengan menanti-nantikan Tuhan. Setelah saya renungkan, orang yang menanti-nantikan Tuhan itu posisinya tidak akan pernah jauh dari Tuhan. Itu dia. Jadi orang yang menanti-nantikan Tuhan siang dan malam, hatinya selalu melekat kepada Tuhan. Dia percaya kepada kuasa Tuhan yang dahsyat yang akan menyertai kehidupan dia siang dan malam. Ini iman. Dan orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang yang mau bayar harga, orang yang mau mendekat kepada Tuhan, orang yang mau menyenangkan hati Tuhan. Nah, ini dia saudara. Sehingga ketika Bapak, Ibu dan saya mengetahui rahasia ini, maka lihat hidupmu akan mengalami kekuatan Tuhan yang luar biasa. Pergumulan hanya akan menjadi hal yang biasa dalam kehidupan kita. Katakan amin. Mungkin bagi orang di luar Yesus, pergumulan itu bisa menghancurkan mereka, bisa membuat hidup mereka merana luar biasa. Tapi bagi kita anak-anak Tuhan, justru pergumulan akan membuat kita mendapatkan kesempatan untuk bisa melihat pertolongan Tuhan, untuk bisa melihat mujizat Tuhan. Amin saudaraku. Kita memakai pergumulan untuk membuat kita beriman semakin teguh dalam Kristus. Itu dia. Jadi cara pandangnya berbeda saudaraku. Cara pandangnya cara pandang Tuhan. Kalau manusia melihat masalah pasti apa? Aduh, saya dapat bencana nih. Saya dapat kesulitan. Susah hidup saya. Tapi kalau Bapak Ibu punya cara pandangnya Tuhan tentang masalah, maka kita akan bisa melihat, yes, lewat masalah ini aku akan melihat pertolongan Tuhan dalam kehidupan saya. Saya akan menyaksikan bagaimana dahsyatnya kuasa Tuhan. Jadi menanti-nantikan Tuhan ini satu seni yang luar biasa yang harus kita pelajari sampai kapan? Sampai Tuhan panggil kita, saudara. Ini hal yang luar biasa. Sehingga nanti damai sejahtera Bapak Ibu tidak lagi ditentukan oleh apa yang kita lihat. Kalau yang kita lihat hanya hal-hal yang baik, akan mudah untuk kita tenang. Betul tidak? Yang setuju bilang amin dulu. Ketika yang kita lihat hal-hal yang sesuai dengan kemauan kita, yang terjadi dalam hidup kita sesuai dengan target kita, it's gonna be easy, akan mudah untuk kita tenang.
Tetapi ketika Bapak Ibu melihat hal-hal di sekelilingmu tidak seperti yang kau harapkan, tapi engkau tetap tenang. Karena apa? Engkau punya kekuatan yang mengalir, yang kau dapati ketika engkau menanti-nantikan Tuhan. Dan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan ini orang-orang yang rela bayar harga, saudaraku. Katakan bayar harga. Untuk datang ke hadirat Tuhan ini perlu bayar harga, betul. Di tengah kesibukan Bapak Ibu, engkau punya waktu yang terbaik. Katakan waktu yang terbaik ya. Bukan waktu yang sisa. Engkau berikan waktumu yang terbaik untuk Tuhan. Jangan ketika sudah capek ngantuk baru, Tuhan maaf ya, saya cuma bisa doa pendek. Makasih Tuhan buat hari ini. Haleluya. Bluk, langsung. Kita belajar menantikan Tuhan, saudaraku. Di dalam penantianmu kepada Tuhan, di situ nanti Tuhan akan merestorasi kehidupanmu. Kerohanianmu akan semakin dahsyat. Kau akan dapat pewahyuan-pewahyuan baru dari Tuhan. Engkau akan disingkapkan hal-hal yang bagi orang lain tidak Tuhan kasih tahu. Tapi kepada anaknya yang haus lapar akan Tuhan, Tuhan akan beritahu rahasia-rahasianya. Katakan amin. Amin. Di dalam kerajaan surga tidak ada istilah anak emas. Gak ada. Tetapi siapa yang mau mendekat, Tuhan akan kasih tahu rahasianya. Itu dia. Semua anak, semua disayang, percayalah. Tapi bagi mereka yang mau bayar harga, mau lebih dekat, menanti-nantikan Tuhan, Tuhan akan expose dirinya lebih luar biasa lagi. Ada satu tokoh Alkitab yang luar biasa, berbicara tentang kuasa penantian, dekat dengan Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Coba buka yuk Lukas pasal 8 ayat 40. Lukas pasal 8 ayat 40. Lukas pasal 8 ayat 40. Sudah ada? Oke, saya bacakan ya. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Maka datanglah seorang yang bernama, siapa Bapak Ibu? Siapa namanya? Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Jadi begini, Alkitab selalu berkata, kemana Yesus pergi, itu berbondong-bondong orang mengikuti Yesus. Saya percaya arti kata berbondong-bondong ini bukan hanya puluhan atau ratusan, ini ribuan, saudara. Jadi 3,5 tahun Yesus pelayanan di Yerusalem dan sekitarnya, itu terjadi goncangan yang besar di dalam dunia pelayanan. Yang biasanya mungkin orang hanya ngantuk ketika dengar para ahli Taurat berkhotbah, ya. Ketika ahli Farisi, orang-orang Saduki menyampaikan firman, mereka nggak mendapatkan apa-apa. Tiba-tiba datang Yesus yang cara berkhotbahnya berbeda tapi penuh kuasa. Katakan penuh kuasa. Sehingga saat itu Alkitab berkata, semua orang sakit berjumpa Yesus pasti sembuh. Wah, ini pasti luar biasa, saudaraku. Percayalah, penyakit yang sudah ada di zaman sekarang, di zaman Yesus sudah ada. Kalau kanker ada sekarang, dulu sudah ada. Pendarahan ada sekarang, dulu sudah ada. Sakit jantung, ya kan? Kanker otak ada sekarang, dulu juga sudah ada. Tapi kalau zaman sekarang kan kemajuan teknologi kedokteran luar biasa dahsyat. Sehingga kalau orang sakit, kalau di dokter Indonesia kurang puas, bisa second opinion kemana? Singapura, ke Penang, betul tidak? Atau kalau uangnya lebih, bisa ke Rusia, ke Amerika, saudaraku. Di mana sana jauh banget kemajuan teknologi kedokterannya. Tapi di zaman Yesus, boro-boro ada semua itu. USG aja nggak ada, saudaraku. Alat-alat mungkin mendetek adanya kanker tumor nggak ada. Alat MRI nggak ada zaman itu. Sehingga kalau orang sakit ya pasrah saja. Pergi ke tabib paling dikasih ramuan. Tabib bahasa Alkitab, bahasa keren sekarang dokter. Sehingga kalau orang sakit di zaman itu ya pasrah dengan kondisinya. Kasihan ya Bapak Ibu ya. Nah,
ketika datang Yesus melakukan pelayanan supernatural, melakukan pelayanan yang ada kuasa besar, sehingga mau penyakit apapun, you can name it, Bapak Ibu bisa sebut apapun sakit saat itu, ketemu Yesus pasti sembuh. Tepuk tangan yang percaya, saudaraku. Dan ini menggoncangkan, sehingga orang-orang merasa ada pengharapan. Yang tadinya orang mulai putus asa, kalau sakit ya pasrah saja, siap-siap mati, siap-siap dipanggil Tuhan, untung-untung kalau ke surga gitu. Tapi begitu Yesus datang membawa satu warna pelayanan yang berbeda. Di tengah kerumunan itu datanglah Yairus. Siapa dia? Orang Yahudi. Sementara saat itu sebagian besar orang Yahudi tidak percaya Yesus. Dan dia bukan orang Yahudi biasa, dia punya jabatan. Dia sebagai apa? Kepala rumah ibadah. Jadi dia orang Yahudi yang punya jabatan, Bapak Ibu. Datang menjumpai Yesus. Saya percaya dia sebagai pejabat punya fasilitas. Apa? Kalau sakit ketemu tabib. Ternyata dia datang berjumpa Yesus, ada masalah. Masalahnya apa? Coba lihat ayat 42. Dikatakan, karena anaknya perempuan yang satu-satunya, the only one, yang berumur kira-kira 12 tahun, hampir, ngeri saudaraku. Ternyata Yairus, kepala rumah ibadat ini, orang Yahudi ini punya masalah yang besar. Apa? Anak satu-satunya hampir mati. Coba kalau kita ada di posisi Yairus, saya percaya iman kita goncang, saudaraku. Alkitab tidak berkata apa sakit anak Yairus, tapi yang pasti penyakit ini hampir membuat dia mati. Tapi yang membuat saya bangga dan tertarik akan Yairus ini, saudaraku, dia orang ternama, dia orang terpandang, punya fasilitas, bisa menjumpai tabib-tabib hebat saat itu. Tapi tidak ia lakukan. Justru ia datang menjumpai Yesus. Yesus notabene di bangsanya ditolak, tidak dipercayai. Tapi dia datang, dia tanggalkan jabatannya itu. Dan Alkitab berkata justru dia datang tersungkur. Saat itu orang Yahudi tidak boleh sujud di depan manusia. Nggak boleh. Peraturan agama Yahudi, orang Yahudi tidak boleh sujud di depan manusia. Hanya boleh sujud di depan Tuhan. Jadi kalau saat itu Yairus sujud di depan Yesus, saya percaya, Yairus percaya Yesus ini bukan hanya manusia biasa, dia itu Tuhan. Amin. Katakan amin, saudaraku. Haleluya. Dan orang yang berjumpa dengan Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Catat itu. Bapak Ibu datang di tempat ini, di sini ada Yesus. Kau datang tidak akan pernah dikecewakan. Masalah Yairus besar. Mungkin masalahmu besar, tapi saya mau katakan masalah Yairus juga besar. Kalau Yairus saja ditolong Tuhan, Bapak Ibu pun yang datang siang hari ini berjumpa Yesus, masalahmu pasti ditolong Tuhan. Amin. Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita, katakan haleluya. Puji Tuhan. Yairus tahu konsekuensi dia sujud tersungkur di hadapan Yesus, jabatannya bisa hilang. Fasilitasnya bisa diambil. Yairus tahu konsekuensi itu. Tapi dia berkata, I don't care. Saya tidak peduli. Yang dia tahu adalah putrinya hampir mati, dan dia tahu bahwa Yesus satu-satunya yang bisa menolong. Itulah sebabnya dia datang di tengah kerumunan dan dia mengundang Yesus datang ke rumahnya. Saat ini saudaraku, engkau sudah ada di tempat ini, tinggal langkah kedua, undang Yesus masuk dalam hidupmu. Undang Yesus ambil alih masalahmu. Undang Yesus untuk memulihkan keadaan kita. Katakan amin. Panggil dia. Katakan, Tuhan tolong, pulihkan aku. Aku tidak mau mengandalkan kekuatanku. Aku tidak mau mengandalkan manusia. Aku hanya mau mengandalkan Tuhan. Tuhan yang bisa pulihkan keluargaku. Tuhan yang bisa pulihkan pernikahanku. Tuhan yang bisa pulihkan anak-anakku. Tuhan yang bisa sembuhkan penyakitku. Aku percaya padamu. Miliki hati seperti itu, saudara. Lakukan terobosan.
Kira-kira Bapak Ibu tahu apa yang Yesus lakukan buat Yairus? Ada yang tahu? Pasti sudah kita sering mendengar khotbah dari ayat-ayat ini, betul tidak? Ya. Yairus punya kerinduan yang besar. Yesus datang ke rumahnya, doain anaknya, dan dia percaya sembuh. Tetapi ada sesuatu yang Tuhan izinkan di hari itu buat Yairus, ujian yang lain, saudaraku. Jadi kalau Bapak Ibu sedang datang mengharapkan mujizat dan ada ujian, jangan cepat-cepat kecewa sama Tuhan. Katakan amin. Tuhan tidak pernah terlambat, tidak pernah juga terlalu cepat. Tuhan jawab doamu tepat pada waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Jadi jangan pernah paksakan Tuhan untuk ikuti aturan main kita. Kita yang harus merendahkan diri kita, ikut aturan mainnya Tuhan. Yang setuju bilang amin dulu. Amin. Jadi jangan paksakan Tuhan ikut caranya kita, jangan. Bapak Ibu akan kecewa, Tuhan gak akan mau. Ikuti cara mainnya Tuhan. Rendahkan dirimu, katakan begini, Tuhan, I will follow you. Aku akan mengikuti semua langkahmu. Katakan padaku, aku mau taat Tuhan. Itu dia. Nanti Tuhan akan tuntun one by one, satu persatu langkahnya Tuhan akan atur hidupmu untuk kau masuk dalam mujizat-mujizatnya Tuhan, saudaraku. Ketika Yairus berjumpa Yesus, Bapak Ibu bisa bayangkan ya, Yairus ketemu Yesus, Yesus dikelilingi ribuan orang. Kalau ribuan orang sedang mengelilingi Yesus, kira-kira ini sunyi senyap atau hiruk pikuk nih? Halo, tolong bantu saya saudaraku. Ribut atau diam orang-orangnya? Ribut. Yang lain pasti berkata, doakan aku, doakan saya. Benar gak? Yesus, doakan anakku sakit, suamiku sakit, atau aku sakit. Please pray for me. Ribut saudaraku. Saya ingat dulu ketika menjadi timnya Papa Riaji, kalau Bapak udah mau mendoakan orang, jemaat luar biasa. Benar gak? Papa doa, kadang stola Papa Raja ditarik, punya iman, asal ku jamah saja ujung jubah stolanya, aku sembuh. Ada yang tarik jas, karena dia beriman, asal ku pegang saja jasnya, aku sembuh. Ada begitu loh saudaraku. Karena kita jagain Bapak, tangan jemaat set, tiba-tiba kuku, panjang saudaraku. Pulang pelayanan ada cakaran. Orang kira berantem sama istri, padahal jemaat yang cakar saya saudaraku. Mending 1, 2, ya kan? Bapak Ibu tahu kan kalau bekas cakaran lama hilangnya, bener gak? Itu gara-gara menjaga Bapak Ibu. Kalau nggak dijaga, main tarik-tarik aja tuh. Lah apalagi zaman Yesus Bapak Ibu. Jadi untuk bicara sama Tuhan Yesus, Tuhan ke rumahku dong, anakku setengah udah mau mati, itu nggak mudah. Itu butuh perjuangan. Yang ngerti bilang amin. Artinya Bapak Ibu harus mau bayar harga untuk mendapatkan mujizat. Lakukan bagianmu, maka Tuhan akan lakukan bagian Tuhan. Amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita Yesus. Apapun yang Tuhan suruh, lakukan. Nanti Tuhan lakukan hal yang lebih besar lagi buat kita. Ternyata ketika Yairus menantikan Tuhan mau ke rumahnya, dan ini perkara yang tidak mudah, dipotong ada cerita lain terjadi di situ. Apa Bapak Ibu? Coba lihat ayat 43. Ini seru nih. Adalah seorang perempuan yang sudah berapa tahun? 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Nah, kalau dalam Injil lain dikatakan sudah keliling ketemu tabib, banyak tabib, menghabiskan banyak uang, tapi nggak sembuh-sembuh. Pendarahan 12 tahun. Ada yang pernah pendarahan di sini? Ada? Mama saya dulu pendarahan 3 bulan, pucat pasi, hampir nggak bisa jalan. Baru 3 bulan loh. Dia katakan kalau orang pendarahan itu berdiri oyong bawaannya mau jatuh. Nafas saja susah. Rasanya nggak puas nafas, jadi detak jantung cepat, duk, duk, duk. Itu kalau orang pendarahan. Baru 3 bulan, lemas, nggak bisa berdiri. Bapak Ibu bayangkan wanita ini berapa tahun?
Tolong yang keras bantu saya. Berapa tahun? Wow. Bukan hanya uangnya saja habis, tapi dia hidup di dalam rasa malu yang besar. Karena perempuan kalau saat itu pendarahan, tidak boleh ketemu orang, tidak boleh jabat tangan. Orang jabat tangan dengan dia, najis, dianggap kotor. Apalagi wanita ini mau berjumpa Yesus dan dia punya iman. Asal ku jamah saja jumbai jubahnya, bagian bawah dari jubah Yesus tuh. Dia punya iman gitu. Asal ku jamah, ku pegang bagian bawah jubah Yesus, aku sembuh. Imannya luar biasa loh. Mengapa saya katakan luar biasa? Karena wanita ini untuk pegang ujung jubah Yesus, dia harus bayar harga. Mama saya 3 bulan saja pendarahan, gak bisa berdiri. Lah dia harus menerobos ribuan orang yang ada di sekeliling Yesus. Laki-laki orang Timur Tengah tinggi besar, betul tidak? Dan dia mungkin disikut orang kiri kanan, jatuh terinjak, bangun lagi, jatuh terinjak, bangun lagi. Asal ku jamah saja ujung jubahnya, I will be healed, saya akan sembuh. Itu iman dia. Dan dia tidak putus asa, saudara. Dia tidak berkata, asal ku lihat muka Yesus dari jauh. Enggak, dia berkata imannya besar. Asal ku jamah saja ujung jubahnya. Dia tahu dia harus bayar harga untuk berjumpa dengan Yesus. Tuhan lihat imanmu, saudaraku. Katakan amin. Punya iman yang militan sama Tuhan. Karena dia militan buat Bapak Ibu. Dia mati di atas kayu salib. Dia rela dipermalukan. Dia hancur bagimu dan bagiku. Jadi wanita ini luar biasa. Dan Alkitab berkata akhirnya dia sembuh. Detik itu juga. Bayangkan yang tadinya mungkin dia merasa tubuhnya lemah, tidak ada kekuatan, bawaannya mau jatuh. Begitu dia pegang tubuh Yesus, langsung kekuatan seperti 12 tahun yang lalu kembali di tubuhnya. Wow. Kalau orang pernah sakit lama dan kemudian disembuhkan Tuhan dan kemudian dia kuat kembali, saya percaya dia ngerti apa yang wanita ini alami. Betul. Saya pernah sakit lama walaupun tidak selama wanita ini. Kekuatan saya hampir habis, badan saya hampir habis. Jalan saja hampir nggak kuat saya. Jalan saya harus pegangan. Kalau enggak jatuh, lutut saya nggak kuat. Tapi detik Tuhan menyembuhkan saya, percaya tidak, kekuatan saya yang pernah hilang, yang pernah dulu saya nikmati, itu dikembalikan Tuhan. Sehingga saya tahu apa rasanya disembuhkan pada saat detik itu juga oleh Tuhan. Dan tiba-tiba kekuatan baru mengalir. Jadi apa yang wanita ini alami, saya bisa merasakan sedikit. Walaupun mungkin penderitaan saya dibandingkan dia nggak ada apa-apanya. Ini 12 tahun bukan sebentar, saudaraku. Ini waktu yang panjang. Istilahnya punya anak dari bayi sampai usia 12 tahun, kelas berapa nih? SMP, benar gak? Dari anaknya bayi oe sampai SMP dia pendarahan. Bayangkan, saudaraku. Dan lihat, akhirnya Tuhan Yesus bercakap-cakap dengan wanita ini. Dan wanita ini menikmati mujizat dan pertolongan Tuhan. Saya percaya percakapan wanita ini dengan Tuhan Yesus ini makan waktu. Sekitar 30 menit atau mungkin 1 jam. Karena tidak mudah berbicara dengan seseorang di tengah kerumunan orang banyak. Dan ketika Yesus sedang bercakap-cakap dengan wanita ini, lihat apa yang terjadi dengan anaknya Yairus. Lihat 49. 49. Yuk baca yang keras ya. Sama-sama yang keras yuk. 2, 1. Datanglah salah satu keluarga Yairus. Apa yang dia katakan? Anakmu sudah mati, jangan lagi engkau. Ini mungkin kalimat sarkastik yang berkata begini, udah gak usah diganggu Yesus, dia sibuk, dia gak bisa doain anakmu. Tuh udah mati anakmu. Sebenarnya dia mungkin berkata begitu untuk menyindir Yesus, karena Yesus terlalu sibuk bagi dia. Menurut dia Yesus terlalu sibuk sehingga apa? Lama datang menjumpai putri dari Yairus ini.
Kata-katanya seakan-akan mau menohok, mau nyindir Yesus, saudaraku. Tapi di sini kita bisa lihat kualitas Yesus. Kata-kata begini tidak mempan sama Tuhan. Katakan amin, saudaraku. Amin. Tapi ada satu kenyataan yang harus kita sadari. Putrinya Yairus meninggal. Kapan? Saat Yairus menunggu Yesus. Ya. Mungkin kalau Yesus buru-buru pergi, tidak perlu berurusan dengan wanita ini, anaknya bisa didoakan. Betul tidak? Mungkin Yairus bisa komplain gini, Tuhan yang minta didoain kan aku duluan, kenapa wanita ini dulu yang dilayani Tuhan? Kan kalau menurut antrian harusnya aku duluan. Harusnya Yesus ikut aku dulu dong ke rumah. Kan aku sudah bilang anakku hampir mati. Artinya ini urgent Tuhan. Wanita ini kan walaupun 12 tahun pendarahan masih bisa nafas. Jalan aja masih bisa Tuhan. Ah Tuhan gak adil. Kalau itu pikiran Yairus, saya percaya dia pulang dan dia tidak mendapatkan mujizat. Tapi di sini kita bisa lihat saudaraku. Kualitas orang yang menanti-nantikan Tuhan. Dia percaya Tuhan tidak pernah salah. Dia percaya Tuhan tidak pernah terlambat. Amin. Dia tidak berusaha mengatur Tuhan. Saya percaya ketika Yesus sedang berperkara dengan wanita ini, Yairus mundur karena dia tahu Yesus sedang berurusan dengan dia. Dia nggak toel-toel. Ayo dong, cepet dong, ke rumah aku dong. Kan aku duluan yang minta didoakan. Ayo dong, lihat prioritas, ngantri dong wanita ini dong. Enggak, saudaraku. Bilang amin Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat kedewasaan dari Yairus. Amin. Ya. Dia tunggu loh Yesus sampai dapat kabar anaknya meninggal. Tetapi ketika dia mendapat kabar putrinya meninggal, dia pun tidak marah sama Tuhan. Karena apa? Dia stick, dia percaya Yesus yang dia jumpai di mana dia tersungkur menyembah, ini adalah pribadi yang bisa menolong anaknya sekalipun mati bisa dibangkitkan oleh Tuhan. Itu iman yang pol, saudaraku. Iman yang gak ada batas. Jangan saudaraku ketika engkau menantikan mujizat seakan-akan Tuhan tidak dengar, kau mudah kecewa sama Tuhan. Jangan. Amin. Jangan merasa engkau dianaktirikan, yang lain dijawab doanya. Yang lain dapat mujizat, kok aku belum. Terobosan belum ada buatku, suamiku masih jahat sama aku. Ekonomiku masih begini Tuhan, kesehatanku makin parah malah Tuhan. Jangan pernah kecewa sama Tuhan. Tuhan tidak pernah salah dan tidak pernah terlambat, saudaraku. Kemudian singkat cerita kita bisa lihat akhirnya apa yang terjadi. Yesus pergi bersama Yairus ke rumahnya. Coba lihat ayat 54. Ayat 54. Sorry, dari 53 saudaraku. 53 ya, dari 53. Saya baca ya. Mereka ini siapa? Orang yang datang di rumah Yairus. Orang yang mau datang melayat. Mereka mentertawakan Yesus karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Mengapa mereka mentertawakan Yesus? Karena Yesus berkata, anakmu belum mati. 54, lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, katanya apa? Hai anak, bangunlah. Maka kembalilah roh anak itu dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Dan takjublah orang tua anak itu, yaitu Yairus dan istrinya. Tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi di situ. Suatu saat kita akan bahas kenapa Yesus larang Yairus dan istrinya bercerita kepada orang lain bahwa Yesus yang membangkitkan anaknya. Suatu saat kita akan bahas ini, saudaraku. Tetapi di sini kita fokus bahwa ternyata orang yang menantikan Tuhan tidak pernah dikecewakan. Amin. Kita bisa melihat ternyata seakan-akan Tuhan memperlambat mujizat. Seakan-akan Tuhan memperlambat dia datang ke rumah Yairus. Tapi ternyata tujuannya sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Bukan hanya putrinya Yairus dibangkitkan, tapi wanita itu juga mengalami pemulihan dan kesembuhan dari Tuhan Yesus. Haleluya.
Akhirnya anaknya bangkit. Anaknya bukan hanya sembuh, hidup kembali. Dipulihkan Tuhan. Sehingga kita bisa kembali coba Bapak Ibu ke dalam Yesaya 40, Yesaya 40 tadi ayat 31. Yesaya 40 ayat 31 dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Katakan mendapat kekuatan baru. Lebih keras katakan mendapat kekuatan baru. Jadi orang yang menantikan Tuhan setiap hari, itu nanti setiap hari ada kekuatan baru mengalir buat Bapak Ibu dan saya. Setiap hari mengalir, Bu. Sehingga kita kuat. Jadi begini, jangan pernah Bapak Ibu menjalani hari ini dengan kekuatan yang Tuhan berikan kemarin. Jangan. Jalani hari ini dengan urapan hari ini. Amin. Saya ingat dulu ketika saya jadi WL. Suatu saat ibadah itu luar biasa hadirat Tuhannya. Saya bisa merasakan urapan Tuhan turun kental di ibadah itu. Dan jemaat banyak yang mengalami lawatan Tuhan. Saya melihat, jemaat begitu menikmati hadirat Tuhan. Ada yang sedang menangis, bersuka cita, menari bagi Tuhan, menerima urapan yang baru. Saya pun diurapi, pemain musik pun diurapi. Saya berkata, yes, amin, Tuhan melawat kami. Pulang ibadah, dari minggu sampai ke minggu depan, saya nggak doa, nggak jaga hidup. Saya nggak baca firman. Rohani saya kosong. Dan minggu depan ketika bertugas, saya berharap urapan yang terjadi minggu lalu terjadi lagi hari ini. Saya katakan, ayo dong Tuhan, lawat lagi lebih luar biasa. Kalau minggu lalu dahsyat luar biasa urapanmu, sekarang lebih luar biasa lagi. Tahu apa yang terjadi? Zong. Akhirnya Tuhan bilang begini sama saya, Tuhan tegur saya. Jangan harapkan urapan yang terjadi kemarin kau terima hari ini. Jangan. Urapan hari ini harus dinikmati hari ini. Katakan amin saudaraku. Dan urapan itu mengalir ketika Bapak Ibu menanti-nantikan Tuhan. Artinya kita jadi orang yang intim dengan Tuhan. Kapan? Kapan saja. Bukan hanya ketika saat engkau dapat promosi, dapat berkat. Datang ke Tuhan ketika dapat berkat, apa yang kau minta Tuhan kasih, mudah, betul tidak? Haleluya, terima kasih Tuhan. Tapi ketika masalahmu menekan, pergumulanmu begitu berat, tetap datang sama Tuhan. Ini butuh iman saudaraku. Artinya yang kau percaya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup pulihkan hidupku. Itu dia. Jadi saya belajar dari Tuhan. Kalau kemarin diurapi, tapi kalau sekarang tidak jaga hidup, tidak menanti-nantikan Tuhan, hati kita tidak haus lapar akan Tuhan, urapan yang sama tidak akan kita terima saudaraku. Katakan amin Bapak Ibu. Nah Tuhan yang mengatakan, orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Bapak Ibu dan saya digambarkan seperti Raja Wali yang terbang. Burung Raja Wali ini punya kekuatan lebih apa? Ketika ada badai, justru dia menari di tengah badai. Dia terbang dengan indah. Sayapnya hanya dia rentangkan, nggak perlu kepak-kepak begini. Dia hanya luruskan, dia akan menari di tengah badai. Bahkan tiba-tiba dia terbang di atas badai. Katakan terbang di atas badai. Itu kemampuan burung Raja Wali. Makanya Tuhan katakan, Bapak Ibu dan saya Raja Walinya Tuhan. Kalau kita orang yang menantikan Tuhan, datang badai kehidupan, Bapak Ibu tidak akan dijatuhkan. Justru kita bisa terbang di atas badai. Amin. Kalau orang di luar Yesus ada badai, jatuh, nyungsep saudaraku. Gak kuat terbang di tengah badai, gak akan kuat. Tapi anak-anak Tuhan, kita bisa menari di tengah badai. Artinya di tengah badai tetap ada sukacita Tuhan. Tetap percaya pemeliharaan Tuhan. Dan kemudian terbang di atas badai. Gambaran apa? Badai tidak bisa berada di atas kita dan menenggelamkan kita. Gak akan bisa saudaraku. Jadi Bapak Ibu dan saya dikatakan seperti Raja Wali. Dan yang kemudian terakhir dikatakan, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi apa? Lelah. Bayangkan ya.
Lari panjang berkilo-kilo, nggak lesu, nggak capek. Jalan berkilo-kilo, tidak lelah. Kira-kira mungkin nggak nih secara fisik? Halo, mungkin nggak? Nggak mungkin. Sekalipun dia hobi lari, tapi saya percaya sampai titik tertentu dia tidak mampu lari lagi. Sekalipun dia hobi jalan, tapi pada titik tertentu kekuatannya habis, tidak bisa jalan lagi. Saya orangnya suka mendaki gunung. Artinya kaki saya kuat. Orang mendaki gunung kakinya kuat. Kuat mendaki, kuat menurun. Saya ingat ketika saya kuliah di Manado, awal kami kuliah, saya merantau ke sana saudaraku. Itu ada acara napak tilas, dari semua fakultas mengirim utusan. Jadi ada ratusan peserta. Itu kami harus berjalan melewati gunung, hutan, sungai. Oh, dan jalannya bukan 1-2 jam, itu hampir 24 jam. Jalan. Dan saya hampir menyerah. Bahkan saya bersama tim hampir pingsan karena nggak kuat jalan. Jalannya, ketemu orang di pedesaan tanya, Om, saya sebut namanya, daerah ini masih jauh nggak? Oh, udah deket, tinggal 2 tikungan lagi nyampe. Ternyata bagi orang desa deket itu 3 jam saudaraku. Kita jalan 3 jam baru nyampe. Kita pikir yang namanya deket 15 menit, bener nggak? Sampai di sana nanya lagi, Om, tempat ini di mana? Oh, Jalan Jo, jalan aja terus, nanti ketemu. 4 jam baru ketemu saudaraku. Jadi saya hitung-hitung itu belasan jam Bapak Ibu, hampir 20 jam. Dan selama perjalanan saya lihat banyak orang pingsan di pinggir jalan, peserta-peserta lain. Bahkan di sebelah kiri saya ada yang pingsan, besok saya dengar dia ternyata meninggal. Bayangkan. Artinya, dia bukan hanya jalan dan kemudian jadi lelah, jalan dan kemudian meninggal saudaraku. Bener gak? Karena capek. Nah, ini firman Tuhan yang bilang loh. Nanti Bapak Ibu dan saya ketika menanti-nantikan Tuhan dengan setia, kita berjalan, kita berlari, tidak akan lelah, tidak akan lesu. Katakan amin saudaraku. Apa maksudnya ini? Tuhan kasih saya hikmat. Ini bukan jalan secara fisik, ini perjalanan rohanimu bersama Tuhan. Mau melewati masalah pergumulan, kalau Bapak Ibu dekat intim dengan Tuhan, rohanimu tidak akan pernah kering. Engkau tidak akan pernah lelah. Kekuatan baru terus mengalir. Katakan amin. Bahkan di tengah badai engkau tetap bisa berkata haleluya, puji Tuhan. Di tengah badai engkau tetap bisa memuji, memuliakan Tuhan. Di tengah pergumulan engkau tetap bisa melayani Tuhan dan jadi berkat bagi orang banyak. Mengapa kita begini? Karena kita punya Allah yang dahsyat. Amin. Saya doa di tempat ini siang ini, apapun yang Bapak Ibu bawa hari ini pergumulanmu, siap. Kalau Yairus ditolong Tuhan, Bapak Ibu juga pasti akan dilawat Tuhan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Bapak yang baik yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu. Terima kasih buat kebaikan-kebaikan Tuhan. Siang hari ini kami sungguh diingatkan bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru, urapan yang baru, sukacita yang baru, damai, sejahtera yang baru. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Bersama-sama kita mau siapkan hati kita untuk menerima kuasa tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri saudara terkasih dalam Tuhan. Sama-sama kita menaikkan pujian syukur kita, tubuhmu dan darahmu tercurah bagikan bersama-sama. Kami
Haleluya. Mari sama-sama saudaraku kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus. Mari dengan sukacita sama-sama katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami, keluarga kami, hidup kekal dalam kerajaan surga. Yang kedua, menyempurnakan tubuhku sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Kristus yang tertombak, tertikam di atas kayu salib, agar kami bersama keluarga tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit. Kami tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma, tidak terkapar di ruang ICU. Kami tolak kanker tumor, kami tolak leukemia. Doaku hari ini, segala penyakitku sudah sembuh, diangkat di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi sama-sama kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus. Dengan iman katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, kami bertobat menolak setiap dosa, menolak setan-setan dan perbuatannya. Keluargaku keluarga yang kudus. Kami menolak perzinahan, percabulan. Kami menolak poligami, poliandri. Kami menolak perceraian. Mulut kami diurapi penuh kuasa, tidak berdusta. Kami tolak fitnah atas keluargaku dan gereja. Yang kedua, oleh darah domba Allah, oleh darah Yesus, kami menjadi warga surga, anak kerajaan surga, punya rumah di bumi, punya rumah di surga. Yang ketiga, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, mulai saat ini dari ujung rambut sampai telapak kaki sehat sempurna, tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Kami tolak kanker tumor, kami tolak kistamium, kami tolak pisau operasi, kami tolak pendarahan. Darahku sempurna sehat, tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak darah manis. Berkati jantungku sempurna. Kami tolak sakit paru-paru, kami tolak sakit liver, kami tolak sakit ginjal, kami tolak diabetes, hepatitis. Darah Kristus membalut dan menyembuhkan segala penyakitku. Doa saudaraku, sebutkan sakitmu. Tuhan lawat mereka, pulihkan kekuatan mereka, pulihkan ekonomi mereka, pulihkan keluarga mereka. Semua aspek kehidupan mereka mengalami lawatan Tuhan siang hari ini. Mari sekali lagi bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Firman-Mu berkata, perjamuan kudus ini lebih dari roti mana. Yang pertama, bangsa Israel 40 tahun makan tidur di padang gurun. Artinya tidur pun kami diberkati. Yang kedua, dengan roti mana setiap hari jubah baru. Artinya kami bersama keluarga menjadi mulia, akan terbang ke surga sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Yang ketiga, dengan roti mana setiap hari kasut baru, sepatu baru. Artinya kami tidak gagal, pekerjaanku berhasil, diberkati Tuhan. Hari ini Tuhan, hidup kami di bumi seperti di surga, tidak miskin, tidak kekurangan. Segala sakit, penyakit dan penderitaan kami sudah diangkat di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Bersama-sama saudara, setiap kita yang telah terima tubuh darah Tuhan Yesus, kembali kita menaikkan syukur bagi Tuhan. Tubuhmu Yesus menyembuhkan. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku. Darahmu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya. Saat ini hamba berdoa di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus, urapilah minyak ini menjadi minyak-Mu yang kudus, menjadi api dari surga, menjaga melindungi setiap langkah anak-anak Tuhan.
bahkan menyembuhkan sakit penyakit, menghancurkan segala kuasa-kuasa kegelapan, dan memberkati usaha pekerjaan mereka. Diberkati di dalam nama Yesus. Yang menerima minyaknya akan menerima berkat-berkat dari surga. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang mau didoakan bisa maju setelah kita doa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Haleluya. Haleluya Jesus. Haleluya Jesus. Tarik anak-anakmu datang mendekat padamu Tuhan. Allah Roh Kudus, kuserahkan setiap anak-anakmu yang hadir siang hari ini, bahwa mereka mengenal kasih-Mu yang besar, yang ajaib, bahwa mereka untuk mengalami kedahsyatan Tuhan, bahwa mereka untuk menikmati kekudusan-Mu yang luar biasa ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, apapun rancangan roh jahat atas kehidupan anak Tuhan di tempat ini digagalkan dalam nama Yesus. Serangan-serangan kuasa-kuasa kegelapan saat ini dihancurkan dalam nama Yesus. Tuhan melindungi mereka sempurna dengan kuasa darah-Mu. Tuhan melindungi kesehatan mereka, usaha, pekerjaan, karir, pernikahan, anak-anak mereka dijaga Tuhan, dilindungi Tuhan begitu sempurna. Terima kasih Bapa. Di siang hari ini terus kami berdoa, jadikan kami orang yang setia menanti-nantikan Tuhan. Dan Tuhan berkata, Tuhan akan memberikan kami kekuatan yang baru. Terus kami berdoa buat pelayanan gereja Tiberias, setiap cabang dijaga lindungi Tuhan. Berkati terus pelayanan Ibu Gembala sidang kami bersama anak-anak menantu cucu mereka dilindungi Tuhan, penuh kuasa, semakin luar biasa Tuhan, dan berikan kesehatan, kekuatan, umur yang panjang. Saat ini kami akan pulang, perjalanan kami melangkah kemanapun kami pergi aman bersama Tuhan, malaikat melindungi kami. Terima kasih Bapak, kami akan pulang dan siap terima berkat dari surga. Angkat kedua tangan kita saudaraku. Terimalah berkat dari Bapa, kasih dari Tuhan Yesus, penyertaan yang manis dari Allah Roh Kudus akan menyertai seluruh hidup kita mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali, jemput kita semua di awan-awan yang permai. Kita yang bangga dan mengasihi Tuhan, mari semua bersama-sama kita katakan amin, amin. Kagum padamu Allah penciptaku, tak sekalipun kau lepaskan genggaman tanganmu. Kau jaga langkahku, tetap di jalanmu, sampai ku terima semua janji-janjimu. Ku kagum padamu Allah penciptaku, tak sekalipun kau lepaskan genggaman tanganmu. Kau jaga langkahku, tetap di jalanmu, sampai ku terima semua janji-janjimu. Ku kagum padamu. Selamat hari Minggu Majelis dalam Tuhan Yesus pasti memberkati. Shalom Tiberias.